Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkenaan dengan masalah sholat, wabil khusus rukun-rukun sholat. Ada di halaman 20 dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Arkanus shalah, rukun-rukun salat itu sama niyata asyara ruknan. Ada 18 rukun. Jadi rukun salat itu ada 18 rukun. An-niyatu, yang pertama niat salat. Wal qiyamu ma'al qudrati, yang kedua berdiri beserta keadaan mampu. Wa takbiratul ihram, yang ketiga membaca takbiratul ihram. Wa qiraatul Fatihah, kemudian yang keempat membaca surah Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan ayat bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, adalah sebuah ayat daripada Al-Fatihah. Wa ruku'u, yang kelima ruku'. Wa tuma'ninatu fihi, kemudian yang keenam tuma'ninah padanya. Wa rab'u wal i'tidalu, yang ketujuh dan naik dari ruku' dan i'tidal. Wa tuma'ninatu fihi, yang kedelapan tuma'ninah padanya, yaitu pada i'tidal. Wasujudu, yang kesembilan sujud. Wa tuma'ninatu fihi, yang ke-10 tuma'ninah padanya. Wal julusu baina sajdataini, yang ke-11 duduk antara dua sujud. Wa tuma'ninatu fihi, yang ke-12 tuma'ninah padanya. Wal julusul akhir, yang ke-13 duduk akhir. Wa tasahudu fihi, yang ke-14 membaca tasyahud at-tahiyatul. Wa tasahudu fihi, yang ke-14 membaca tasyahud padanya. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yang kelima membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Wa taslimatul ula, yang ke-7, yang ke-16 membaca salam yang pertama. Wa niyatul khuruji minas shalah, kemudian yang ke-17 niat keluar dari salat. Wa tartibul arkan ala ma zakarnahu, kemudian yang terakhir, yang ke-18 menertibkan semua rukun-rukun itu menurut apa yang telah tersebut tadi. Itulah rukun-rukun sholat yang harus kita pahami,
yang harus kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita sudah bahas 2 rukun, yaitu niat wa qiyamu ma'al qudrati. Itu sudah kita bahas. Rukun daripada sholat yang sudah kita bahas adalah niat dan berdiri jika dia mampu. Yang berikutnya adalah wa takbiratul ihram. Rukun yang berikutnya adalah takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah dan membaca Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim dan bismillahirrahmanirrahim, ayatum minha, 1 ayat daripada Al-Fatihah. Waruku'u dan ruku', wa tuma'ninatu fihi dan tuma'ninah di dalam ruku', wa rab'u wal i'tidalu dan naik daripada ruku', wal i'tidalu dan i'tidal, wa tuma'ninatu fihi dan tuma'ninah diam tenang. Tuma'ninah itu diam tenang. Fihi di dalam i'tidal, was-sujudu dan sujud, wa tuma'ninatu fihi dan sujud di dalam tuma'ninah, wa julusu baina sajdataini dan duduk di antara 2 sujud, wa tuma'ninati fihi dan tuma'ninah di dalam duduk. Bentar ya. Biasanya tumakninah itu disebutkan pada Tumakninah itu kan cuma hanya kita berhenti sementara, jangan langsung kayak borongan gitu sholat. kesimpulannya gerak di antara Dua sujud. Ya sementara tumakninah itu sementara. Jadi pembahasan kita adalah takbiratul ihram sampai wa julusu baina sajdataini wa tuma'ninnati dan duduk di antara 2 sujud, wa tuma'ninnatu fihi dan tuma'ninah di dalam duduk tersebut, duduk di antara 2 sujud. Dalilnya apa mengenai hal tersebut? Dalil dari rukun-rukun tersebut adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, lalu masuk pula seorang lelaki dan langsung mengerjakan salat. Seusai sholat, ia menghampiri mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam. Nabi pun membalas salamnya dan bersabda, "Kembalilah dan sholatlah. Sesungguhnya engkau belum mengerjakan sholat dengan benar." Iya. Lelaki itu pun lalu sholat kembali, kemudian datang dan mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ulangi sholatmu. Sesungguhnya engkau belum melakukan sholat dengan benar." Peristiwa ini sampai berulang 3 kali
Kemudian kata lelaki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak bisa sholat lebih baik dari sholatku tadi. Maka ajarilah aku. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kumta ila shalah wa kabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an sumarka hatta tatma'inna raki'an sumarfa hatta ta'dila qa'iman sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumarfa hatta tatma'inna jalisan sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumaf'al dzalika fis shalatika kulliha. Bila engkau hendak mendirikan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Bacalah ayat-ayat Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah hingga diam dan tenang. Jadi tu'manina itu diam dan tenang. Lalu rukuklah hingga diam dan tenang dalam rukuknya. Kemudian bangunlah sehingga berdiri tegak. Tidak, berdiri tegak. Kemudian sujudlah hingga diam tenang dalam sujud. Kemudian bangunlah hingga duduk dengan tenang. Lalu sujudlah hingga tenang dalam sujud. Dan berbuatlah yang sedemikian itu dalam seluruh sholatmu. Ya. Para ulama menyatakan hadis tersebut sebagai hadis orang yang bersembelaweh dalam sholatnya. Ya. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, sumakra bi umil Quran, kemudian bacalah dengan umul Quran. Yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan umul Quran ini adalah Al-Fatihah sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat Al-Bukhari dan Muslim. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seseorang. Tidak sah salatnya seseorang ya yang tidak membaca Fatihatul kitab. Ya, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dijadikan rukun. Di dalam hadis sebelumnya dikemukakan sumakra, kemudian bacalah ma tayassara, apa-apa yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an. Nah, Ibnu Hibban mengemukakan yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Maka bacalah Al-Fatihah. Kalau pilek begini Pak. Kalau pilek begini. Kalau jangan minum es dong. Dasar itu termasuk rukun. Ya, rukun yang pertama, Pak. Rukun tuh. Rukun pertama Fatihah. Rukun kawin. Itu ada rukun kawin. Rukun pengertian luas, bukan tiang. Bahasa. Bentar Pak De. Habisin dulu. Termasuk rukun. Dihabisin dulu tangan. Habisin dulu.
sedang yang menunjukkan bahwa bismillah basmalah adalah termasuk salah satu dari ayat Al-Fatihah. Juga surat-surat yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau berkantuk dan tertidur sebentar. Kemudian bangun, mengangkat kepalanya tersebut, ya, dan tersenyum. Kemudian kami bertanya, apakah gerangan yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Sabdanya, unzilat alayya anifam suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kausar. Kepadaku tadi diturunkan suatu surat, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kausar. Rasulullah SAW menghitung basmalah termasuk salah satu ayat dari surah. Itulah dalil kenapa surah Al-Fatihah, kenapa bismillah masuk ke dalam bagian daripada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu, dan rukun salat yang ketiga takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Fayata'ayyana alal qadirin binutki biha, dan maka menjadi tetap atas orang yang mampu membaca dengan takbiratul ihram. Menjadi tetap, menjadi harus bagi orang yang bisa dan mampu membaca takbiratul ihram, ayyakula, bahwa dia mengatakan Allahu Akbar. Ya. Harus diucapkan dengan kata-kata Allahu Akbar. Fala yasihu ar-Rahmanu Akbar. Maka enggak sah sholat tersebut takbiratulnya dengan menggunakan ar-Rahmanu Akbar. Enggak sah. Padahal Ar-Rahman itu juga Allah. Ya. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman itu Allah. Ar-Rahimu Akbar, enggak sah juga. Yang sah adalah ayyakula Allahu Akbar. Bahwasanya dia mengatakan takbiratul ihram tersebut dengan perkataan Allahu Akbar. Fala yasihu rahmanu akbar wa nahwuhu, maka tidak sah salat, tidak sah takbiratul ihram itu dengan mengatakan ar-Rahmanu akbar wa nahwuhu, dan seumpamane ar-Rahmanu akbar. Misal ar-Rahimu akbar, enggak boleh. Atau al-Ghafurur akbar, enggak boleh. Yang sah adalah Allahu akbar. Ya. Wala yasihu fiha takdimul khabari alal mubtada'i, dan tidak sah salat fiha di dalamnya, ya, di dalam takbiratul ihram, takdimul khabara, mendahulukan khabar, alal mubtada'i, daripada mubtada. Wala yasihu fiha, dan tidak sah salat, ya, takdimul khabara, bahwa dia mendahulukan khabar alal mubtada'i, atas mubtada, ka qaulihi, sebagaimana perkataannya akbaru Allah.
Jadi Allah itu adalah mubtada. Allahu Akbar itu yang sah. Diganti-ganti khobarnya duluan, akbaru Allah, enggak sah salatnya, enggak sah takbiratul ihramnya. Ya. Jadi Allah itu menjadi mubtada, bermula Allah adalah yang maha besar. Sekali lagi harus didahulukan mubtadanya yaitu Allahnya tinimbang khabarnya. Allahu Akbar sah. Akbaru Allah enggak sah. Wa man azaza anin nutki biha bil arabiyati, dan barang siapa yang apes, barang siapa yang tidak mampu daripada mengatakan dengannya dengan bahasa Arab, bil arabiyati, kagak mampu tuh. Nggak mampu, nggak ngerti dia bagaimana bertakbiratul ihram, kagak ngerti bahasa Arab, Allahu Akbar kagak paham. Ya, waman azaza anin nutki biha, dan barang siapa yang apes, barang siapa yang tidak mampu dari mengatakan takbiratul ihram bil arabiyati dengan bahasa Arab, terjemah anha, maka terjemahan daripada bahasa Arab. Bi ayyi lughatan sya'a, dengan lughah yang dia mampu bisa mengatakannya. Kalau dia kagak ngerti banget, tapi memang nggak ada ya, pasti semua orang bisa. Ini jika terjadi seperti itu, dia nggak ngerti dengan menggunakan bahasa Arab takbiratul ihram, maka dia menggunakan bahasa yang dia bisa. Allah yang maha gadang misalnya, boleh, karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Allah nu maha agung, Maha besar. nah gitu, pangeran nu maha agung, boleh menurut kitab ini. Ya. Langka memang langka ya. Semua orang juga pasti mengucapkan Allahu Akbar. Tapi memang inilah fikih. Jika terjadi seperti itu misalnya, bagaimana? Maka diterangkan oleh fuqaha ahli fikih begini caranya. Wa man azaja anin nutki biha, dan barang siapa yang tidak mampu, yang tidak bisa apes daripada mengucapkan takbiratul ihram bil arabiyati dengan bahasa Arab, terjemah anha, maka dia menerjemahkan daripada bahasa Arab bi an lughatan sya'a, bi ayyi lughatin sya'a, dengan lughah yang dia mampu dan bisa mengucapkannya. Wala ya'dilu anha, dan tidak berpindah daripadanya. Wala ya'dilu anha, dan tidak berpindah daripada takbiratul ihram ila zikri akhara, kepada zikir yang lain. Nggak boleh tuh. Ya udah Allahu Akbar. Tapi bentuk penyebutan yang lain nggak boleh menurut kitab ini. Karena ada, kalau tidak salah, ada mazhab yang mengatakan membolehkan Allahu A'zam. Ada mazhab yang membolehkan bukan dengan Allahu Akbar, tapi Allahu A'zam. Nah, berdasarkan kitab ini dikemukakan wala ya'dilu, dan tidak berpindah daripada takbiratul ihram tersebut ila zikri akhara, kepada penyebutan yang lain. Jadi udah mending kita pakai sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allahu Akbar. Coba Ar-Rahmanu Akbar, mual sah. Kagak, enggak sah. Wa yajibu qarnin niyati bitakbiri, dan wajib membarengkan niat bitakbir dengan takbir.
Allahu Akbar. Di jero ate, di dalam hati Allah. Sajaku aku salat. Salat isya kah? Salat zuhur kah? Bukakan wajibu dan wajib. Iya. Ya. Berpikir. Wajibu dan wajib kornun niyati bitakbiri, membarengi niat dengan takbir. Iya. Allahu Akbar, baru sajaku aku sholat. Takbiratul ihramnya kagak sah, sholatnya nggak sah. Atau sajaku aku niat sholat fardu 4, sajaku aku sholat fardul zuhur 4 rakaat menghadap kiblat adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, nggak sah juga. Mendahulukan niat setelah takbir, tidak mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram kagak sah, ya niatnya, atau membelakangi niat sesudah takbiratul ihram juga nggak sah. Jadi wajibu qarnun niyati bitakbiri, wajib membarengi niat dengan takbir. Iya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian warabi'u qiraatul Fatihah, dan rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Ini pembahasan ini cukup panjang. Qiraatul Fatihah, dan mestinya imam masjid mengetahui qiraatul Fatihah. Karena jangan sampai asbab salah membaca Al-Fatihah, maka dia rukunnya menjadi batal. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, itulah yang bisa kita kaji pada hari ini, yaitu mengenai takbiratul ihram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.